Topsis itu intinya bahwa saat dilakukan perankingan, pemilihan yang terbaik itu melihat dari nilai kriteria atau bobot kriteria atau tepatnya itu jumlah bobot kriteria dari nilai maksimal dan minimal. Maksudnya nilai maksimal minimal itu diperhitungkan gitu. Kalau di SAW kemarin ya sudah semua bobot kriteria pada alternatif, jadi yang di ranking itu dikalikan saja bobot kepentingan kriterianya selesai gitu. Tapi kalau di Topsis harus dipertimbangkan jarak nilai positif dan negatifnya begitu. Jadi nilai terbaik dengan nilai terjelek itu dipertimbangkan minimal mendekati untuk nilai yang paling ideal begitu, paling ideal. Nah, itu yang perlu pertimbangan dalam Topsis begitu, Topsis. Nah, hari ini coba saya presentasikan atau diskusikan tentang pembobotan yang Topsis begitu. Monggo teman-teman kalau mau tanya nanti karena mau tanya pemanfaatan teknik pembobotan untuk penelitian-penelitian itu kombinasi yang masih sekali lagi diperhitungkan atau diperbolehkan dalam tesis atau khususnya di budi luhur, monggo saja gitu. Nanti saya akan beberapa jelaskan sih untuk beberapa contoh yang beredar atau hasil penelitian yang sudah dipublikasi. Mohon izin ya, Mas Gofur, Mas Reza dan teman-teman. Topsis. Oke, udah bisa lihat ya? Jelas Pak. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Tapi kok view-nya nggak kelihatan sih. Stop sharing, saya sharing ulang. Oke. Jadi ini sama ya dengan SAW. Jadi Topsis, SAW, UWP itu pendekatan dengan multi kriteria. Jadi meranking dengan beberapa kriteria yang ada gitu ya. Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif begitu. Tadi saya sudah cerita bahwa diperhitungkan jarak jumlah nilai total ya setiap kriteria itu nilai maksimalnya dan nilai minimalnya atau nilai positif dan negatifnya itu diperhitungkan jaraknya begitu. Nanti dalam pola pemilihan jadi jauh lebih maksimal begitu. Jarak ekludien itu jarak hitung jarak gitu ya. Jarak biasa ekludien itu jarak antara kalau kita bilang vektor gitu ya, nilai maksimal dan minimal untuk menentukan kedekatan relatif dari satu alternatif dengan solusi yang paling optimal begitu. Nah, solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai yang terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Jadi setiap atribut atau kriteria gitu. Ada masuk. Ada Mas Reza Fauzi. Di mana ya? Itu jadi jumlah setiap atributnya itu untuk nilai maksimal dan minimalnya itu akan diperhitungkan. Kalau kita bilang bahwa solusi ideal negatif, dia bilang terdiri dari seluruh nilai yang terburuk
atau terendah atau minimal yang dicapai untuk setiap atribut. Nah, Topsis mempertimbangkan keduanya. Jadi mempertimbangkan jarak ideal positif dan negatifnya. Nah, itu perbedaan dari teknik perankingan untuk SHW atau WP gitu ya. SHW WP. Untuk SHW Topsis sama-sama menggunakan pendekatan penjumlahan. Maka di awal saya sudah jelaskan bahwa apapun yang terjadi kalau formula atau perhitungan pakai penjumlahan, yang perlu dipahami adalah kesalahan dalam input atau kesalahan input untuk nilai-nilai nilai bobot setiap kriteria pada alternatif itu tidak akan signifikan mempengaruhi hasil perankingan. Itu kalau konsep penjumlahan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau ada formula atau rumus atau metode yang menggunakan teknik penjumlahan, yang perlu dihati-hati adalah tidak sensitifnya dalam hal hasil outputnya. Jadi hasil outputnya itu tidak akan signifikan atau tidak sensitif jika terjadi kesalahan input gitu, karena semua akan dijumlahkan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Itu berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan prioritas alternatif bisa dicapai. Jadi intinya bahwa pencapaian perankingan dari setiap alternatif bisa optimal karena mempertimbangkan untuk nilai ideal positif dan negatifnya atau nilai jumlah secara keseluruhan setiap atributnya dari positif dan negatif atau maksimal minimal begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam Topsis itu. Tapi Topsis SHW sama-sama pendekatannya adalah penjumlahan begitu. Topsis banyak digunakan karena memang sederhana dan seterusnya nggih. Nah, sebenarnya SHW Topsis itu ya lebih cocok kalau kriteria yang digunakan itu banyak begitu, banyak. Karena kalau AHP nanti tidak terlalu bagus atau akan menjadi rumit jika kriteria yang digunakan itu banyak. Cuma memang perkataan banyak atau sedikit itu relatif, tergantung kasusnya begitu. Karena kalau semakin banyak atributnya tentunya nanti perbandingan berpasangan kalau di AHP semakin rumit, itu saja sih. Nah, batasan banyaknya itu memang tidak disebutkan dalam buku-buku yang beredar begitu. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri serumit apa kalau menggunakan Topsis, serumit apa kalau menggunakan AHP. Nah, tentunya clue-nya adalah kalau memanfaatkan perankingan dengan SHW, Topsis itu lebih condong jika kriterianya itu banyak begitu. Banyak nih, banyak. Itu oke lah untuk rankingan kita bisa menggunakan Topsis atau SHW. Nah, dalam tahapan pembobotan dan Topsis tentunya pertama adalah identifikasi kebutuhan. Umpama kalau di sini dikasih contoh, ini hanya contoh, PT Bedilur sebuah perusahaan distributor, perusahaan ingin membangun sebuah gudang sebagai tempat penyimpanan. Ini sebenarnya contoh di internet juga banyak. Menyimpan sementara barang-barang yang dimiliki. Intinya bahwa mencari lokasi tempat penyimpanan atau gudang begitu ya. Itu contohnya. Nah, alternatif untuk gudang ada Ciledug, Bintaro, Serpong. Ada A1, A2, A3. Begitu. Terus kriteria yang digunakan ada 5. 1, jarak dengan pasar terdekat. Kedua adalah kepadatan penduduk. Kalau jarak tentunya kilometer, kalau kepadatan adalah orang per kilometer persegi. Terus 3, jarak dari kantor tentunya kilometer. Jarak dengan gudang yang sudah ada itu juga kilometer. Terus harga tanah di lokasi itu rupiah nih kalau harga. Jadi ada C1, C2, C3, C4, C5. Kita cukup perhatikan aja untuk contoh ini adalah alternatifnya ada Ciledug, Bintaro, sama Serpong. Untuk kriterianya C1, C2, C3, C4, C5 ada kriteria 5 begitu. Nah, dalam
penentuan ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria nggih. Pada contoh kasus ini nilai kecocokan diberikan nilai 1 sampai 5. Jadi ini hanya contoh memberikan bobot nilai kecocokannya 1 sampai 5 begitu. Nah, untuk bobot kepentingan kriteria kita menggunakan untuk W-nya adalah 5, 3, 4, 4, 2. Ini contohnya nggih. Maksudnya adalah kriteria pertama, ini contohnya bobotnya 5. Jadi kalau kita bilang adalah jarak dengan pasar terdekat itu nilainya 5, terus kepadatan penduduk nilainya 3, terus kriteria apa lagi? Jarak dia dari kantor dan jarak dengan gudang yang sudah ada itu dikasih bobot 4, 4 itu apa? Baik begitu nih contohnya. Terus terakhir adalah harga tanah itu nilainya 2. 2 itu apa? Buruk, maksudnya buruk. Ini contoh buruk atau lebih cenderungnya ya nilainya rendah ya 2 begitu. Jadi 5, 3, 4, 4, 2 untuk bobot setiap kriteria atau kepentingan kriteria. Nah, untuk contoh ini adalah ranking kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria atau bobot kriteria pada setiap alternatif. Diberikan contoh A1 itu mempunyai nilai, saya lupa, Ciledug, Bintaro, Serpong. Oke. Ini Ciledug, Bintaro, Serpong. Ciledug untuk C1 nilainya 4, C2 adalah 4, C3-nya 5, C4-nya 3, C5-nya 3. Untuk A2, C1-nya 3, C2-nya 3, C3-nya 4, C4-nya 2, C5-nya 5. Maaf Pak, slide-nya pakai slide nggak sih Pak? Pakai. Belum kelihatan Pak. Oh, gini. Ini kalau saya pakai PowerPoint begini biasanya. Saya pakai PDF saja, nggih. Makasih Mas. Ingat sih. Si Mas. Ini itu PDF ini sasar. Kalau ini bisa ganti. Oke. Bisa ganti ya Mas? Kelihatan Pak. Ya, tadi kita masuk contoh saja. Jadi tadi kita identifikasi untuk pemilihan lokasi umpama ada Ciledug, Bintaro, Serpong, A1, A2, A3, terus kriterianya ada C1 sampai 5, jarak dengan pasar, kepadatan penduduk, jarak dengan kantor, jarak dengan gudang yang lain, terus harga tanah. Nah, nilai kecocokan atau bobot kecocokannya dikasih nilai 1 sampai 5. 1 itu sangat buruk sampai 5 itu sangat baik gitu, nggih. Nah, bobot kepentingan antar kriteria W-nya itu dikasih bobot kriteria 1 nilainya 5, kriteria 2 3, kriteria 3 4, kriteria 4 4, kriteria 5 nilainya 2. Berikutnya adalah ini kasusnya untuk kecocokan setiap kriteria pada alternatif untuk Ciledug, Bintaro, Serpong. Untuk Ciledug itu C1-nya 4, C2-nya 4, C3-nya 5, C4-nya 3, C5-nya 3. Untuk A2 itu 3, 3, 4, 2, 3. Dan terakhir adalah yang A3 Serpong untuk C1 jarak dengan pasar nilainya 5 itu sangat baik. C2 kepadatan penduduk itu 4. Terus C3 itu 2, C4 2,
C5 harga tanahnya 2. Mungkin karena mahal kalau Serpong. Nah, itu gambarannya begitu. Nah, langkah berikutnya adalah tentunya karena ini menggunakan metrik, maka tabel tingkat kecocokan setiap alternatif tadi dibuat metrik saja gitu. Biasa sering disebut metrik X gitu. Nah, ini dibuat metrik. Berikutnya lakukan normalisasi, teman-teman umum ya untuk melakukan normalisasi. Nah, untuk normalisasi, ya, untuk RIJ normalisasi, jadi R itu adalah ini, ya, yang bawah saja. Jadi RIJ, R kolom 1 baris 1 begitu, kolom 1 baris 1 itu dihitung dari XIJ atau X11 itu adalah tadi 4 ya. Ini X114 dibagi dengan akar jumlah dari jumlah dari XIJ kuadrat. Jadi kalau kita bilang adalah R11 4 akar kuadrat dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Maksudnya adalah 4 pangkat 2, 3 pangkat 2, 5 pangkat 2 dari sini nggih. Ini untuk kolom pertama. Jadi ibaratnya kita balik ya, perkalian balik. Jadi 4 dibagi akar jumlah dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, itu hasilnya adalah 0,5657 begitu. Berikutnya untuk R21 baris 2 kolom 1 nggih. Baris 2 kolom 1. Itu 3 dibagi 4 dibagi akar jumlah dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, dapatnya 0,4342 begitu. Sampai terakhir ya, terakhir itu untuk ini kita bilang adalah kok 21 ya, 21 ya, tadi ini 21, ini adalah kita bilang baris ketiga kolom kelima ya, 1 2 3 4 5. Jadi 35. Jadi 35 adalah 2 dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itu isinya adalah, mohon maaf ini nggak terlalu kentara, 0,4264. Jadi saya ulang, hasilnya adalah 0,4264 begitu. Jadi kalau diperlihatkan hasil metriknya adalah metrik untuk ternormalisasi ya, R itu ya tadi hasil normalisasinya, maksudnya gitu. Nah, itu nilai R dari mulai 0 itu R11 maksudnya 0,5657, terus R35 itu 0,4264 begitu. Oke, paham nggih di sini nggih, ini umum Mas Reza dan teman-teman? Insya Allah, Pak. Oke. Insya Allah, Prof. Ini umum lah untuk normalisasi. Nah, untuk tahap kemarin yang SAW itu pekerjaannya cukup sampai level perankingan dengan menghitung ya nilai bobot Y-nya itu dari R kali W. Nah, R ini kan metrik normalisasi, W ini kan bobot kepentingan setiap alternatif yang tadi, yang W itu yang 5 berapa tadi saya lupa juga. Nah, ini yang W 53442. Ini
bobot kepentingan setiap kriteria. Nah, metrik R dikalikan dikalikan W atau bobot kepentingan setiap alternatif. Begitu. Jadi kalau perhitungan di SAW cukup sampai sini. Jadi metrik R ini dikalikan W, dapatnya adalah Y. Nah, ini tinggal dijumlahkan, dapatlah ini dapatlah bobot setiap alternatifnya begitu. Setiap alternatifnya itu kalau SAW begitu. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perkalian dari metrik normalisasi dengan W bobot, maka kita dapat metrik Y. Nah, metrik Y dari metrik Y ini kita akan tentukan untuk solusi ideal positif dan negatifnya. Solusi ideal itu RIJ sama dengan WI, jadi bobot ke I, umpama bobot kriteria 1, umpama gitu tadi W-nya itu kan 5, 3, 4, 4, 2, begitu. Dikalikan RIJ, begitu. Dikalikan RIJ dengan I 1, 2 sampai M dan J-nya 1, 2 sampai N. Nah, untuk solusi ideal untuk positif negatif, perhatikan untuk ini A positif, A negatif untuk perhitungannya. Dengan ketentuan bahwa Y positif dan Y negatif itu di mana Y positif itu jika atributnya adalah benefit, Y negatif adalah jika cost. Nah, mohon maaf ini sepertinya salah rumus di presentasi ini. Nah, ini seharusnya nilai minimal. Kalau teman-teman sudah hafal, kalau atributnya adalah keuntungan, ini untuk keuntungan, ini benar, mohon maaf ini benar. Ini untuk Y positif diambil nilai maksimal jika YIJ-nya itu atribut keuntungan, diambil nilai minimalnya jika YIJ-nya adalah atribut biaya. Nah, kalau Y ideal negatif, Y min, itu diambil nilai maksimalnya jika atributnya keuntungan, minimalnya jika atributnya biaya. Nah, nanti tergantung atributnya itu biaya atau biaya atau keuntungan, gitu, keuntungan atau cost, itu maksudnya gitu ya. Nah, menentukan solusi ideal positif itu Y positif maksimal dari kolom pertama. Jadi kolom pertama itu tadi berapa? Yang Y itu 2,8, 2,1, 3,5. Nah, ini diambil nilai maksimalnya, berarti seharusnya 28. Ini maksimal dari 28, 21, 35. Benar ya, 35 nggih? Oh iya, 35. Jadi nilai maksimalnya untuk Y pertama, untuk ideal positifnya adalah 35. Y2 untuk positifnya maksimal dari kolom kedua 1,8 terus sampai Y untuk kriteria kelima itu maksimalnya adalah 1,2. Nah, untuk nilai solusi ideal positif yaitu disimbolkan dengan A+, itu adalah 3,5, 1,8, 2,9, 2,9 dan 1,2. Nah, itu untuk solusi ideal positif. Nah, untuk solusi ideal negatif itu ditentukan nilai minimal secara keseluruhan untuk setiap kriterianya. Itu. Jadi untuk kolom pertama itu kan kolom pertama minimalnya adalah 21, terus kriteria kedua 0,8 sampai Y5, untuk kriteria kelima itu 0,8. Nah, untuk solusi ideal negatif atau disimbolkan amin itu 2,1,
0,8, 1,1, 1,9, dan 0,8. Begitu. Jadi saya ulang bahwa teman-teman untuk menghitung solusi ideal ada dua, positif dan negatif. Untuk positif itu nilai maksimalnya, untuk negatif itu nilai minimalnya setiap kriteria. Nah, setiap kriteria itu bisa diperlihatkan di metrik Y, yaitu kriteria pertama atau kita gampangnya adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima. Nah, untuk ideal positif kita cari nilai maksimal setiap kolomnya. Untuk ideal negatif kita ambil minimal dari setiap kolomnya, begitu. Nah, intinya itu. Nah, setelah ketemu untuk nilai ideal positif negatif, begitu, baru kita tentukan nilai jarak, menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Itu jadi kita hitung untuk nilai jarak untuk bobot nilai setiap alternatifnya, umpama gitu, setiap alternatifnya dilambangkan dengan DI plus itu ideal positif. Jadi mau diukur jarak ideal dengan solusi positifnya, begitu. Jadi dirumuskan dengan akar kuadrat jumlah J mulai dari 1 sampai N, itu jumlah dari Y itu yang tadi Y pertama atau kolom pertama positif dikurangi YIJ pangkat 2. Nah, untuk D pertama itu yang tadi alternatif pertama, akar dari 0,707 pangkat 2, 0,707 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Kita lihat di jangan sampai saya salah. Saya salah nih. Y, I, O, ini untuk YI plus tadi mana YI plus Y pertama plus itu kan 3,5355 dikurangi YIJ paling atas. YIJ itu yang hasil perkalian antara metrik normalisasi dengan ini. Jadi dikurangi dikurangi YIJ 28285. Mas. Jadi saya hitung takut salah nih. Kalkulator. Tadi Y plus I, YIJ pangkat 2. Tadi mana Mas? YIJ Y ke 1 plus itu 35355. 3,5355 dikurangi dengan YIJ Y11. Y11 adalah tadi berapa? Y11 28285 dikurangi 2,8285. 2,8285.
Takut saya salah. Benar Bapak ini. Oke. Jadi hasilnya adalah 0,707. Jadi hasilnya adalah tadi mana? Ini 0,707 kuadrat begitu. Nah, untuk posisi kedua itu YI plus kurang YIJ, maksudnya ini untuk kolom kedua nggih, pangkat 2 ini 000. Kita hitung dulu contoh satunya biar nggak salah. Y sekarang Y kedua 21. Y2 21. Cek. Mana tadi nggih? Y2 18741 Ya. dikurangi Kolom kedua. ini nggih. Ya, 1,8741. 1,8741, jadi isinya 0 begitu. Oke. Jadi 0. Nah, dari sini jika sama hasilnya 000 dikuadratkan, nah hasil akhirnya karena ini kuadrat akar jadi tetap hasilnya 0707. Ya. Gitu. Nggih. Paham nggih di sini nggih? Insya Allah Pak. Ini kayaknya slide-nya harus dijabarkan kembali biar nggak lama menjelaskan ini. Terus berikutnya ini untuk nilai ideal positif untuk alternatif pertama atau Ciledug. Terus ini untuk Bintaro, ini untuk Serpong. Nah, itu dihitung dengan rumus yang sama. Terus berikutnya adalah menghitung untuk jarak negatifnya begitu. Jarak negatif sama bahwa yang dihitung adalah nilai untuk minimalnya begitu. Nah, nanti dapat untuk untuk alternatif pertama atau Ciledug, Bintaro, Serpong nilainya 2,4, 1,9, 141. Nah, ini baru menentukan ekludien jarak antara ideal positif dan negatif. Jadi ada nilai jaraknya begitu. Berikutnya adalah melakukan perankingan begitu. Perankingan untuk alternatif berdasarkan jarak tadi gitu. Jadi berdasarkan jarak ke ideal positif dan negatifnya begitu. Nah, rumusnya adalah untuk perankingannya adalah disimbolkan V pertama itu sama dengan V ke I ya. V ke I itu untuk jarak ke I apa itu? Tadi jarak ideal ya, ideal negatif ke I dibagi dengan jarak apa itu jarak ya, jarak ideal negatif plus jarak ideal positif begitu. Nah, dapatnya untuk V pertama Ciledug itu 0,7605, untuk V2 dapat 0,6322, V3-nya 0,3801. Nah, hasil perankingannya adalah Ciledug 0,7, Bintaro 0,6, Serpong 0,38 sekian. Nah, tentunya adalah kesimpulan perankingannya adalah yang Ciledug mempunyai nilai preferensi tertinggi atau nilai rankingan tertinggi Ciledug, Bintaro sama Serpong gitu. Bintaro, Serpong. Oke, monggo ada yang mau tanya? Teman-teman? Paham nggih? Jadi intinya di posisi ini itu perbedaannya di posisi ini nggih, tadi saya sudah sebutkan bahwa ini metrik normalisasi dikalikan bobot dapat metrik Y. Nah, metrik Y ini akan digunakan sebagai penentuan nilai ideal positif dan negatif. Ya, nilai ideal positif negatif itu sebagai acuan untuk menentukan itu nggih, maksudnya jarak antara nilai ini nggih, nilai intinya bahwa ini di atas ini nggih. Kita kembali lagi bahwa ini. Jadi
kita akan menentukan jarak antara nilai ideal positif dan negatif setiap kriteria pada alternatif. Gitu. Jadi intinya bahwa nilai idealnya yang akan kita tentukan berdasarkan ideal positif dan negatif. Positif itu diambil dari setiap nilai maksimal pada kriteria kasusnya, terus berikutnya adalah ideal negatif. Ideal negatif itu diambil minimal setiap nilai kriteria pada setiap alternatif, yaitu intinya bahwa kita akan ambil nilai ideal positif itu dari nilai maksimal pada C1 ini 5, terus kalau nilai ideal positifnya negatifnya diambil dari nilai minimal dari setiap kriterianya, begitu. Terus baru dilakukan perhitungan jaraknya tadi. Ya udah, terus habis itu di ranking gitu. Wes, monggo ada yang mau tanya teman-teman. Kelebihan di sini tentunya ada di posisi ini, nggih. Posisinya adalah penentuan solusi ideal positif negatif. Begitu. Itu kelebihan dari TOPSIS. Intinya cuma itu. Wes. Nah, kembali lagi bahwa untuk penelitian, jadi teman-teman yang masih nggak tahu nih tentang tesis, nggak usah ragu-ragu, yang penting pembimbing setuju, jalanin begitu. Cuma memang studi kasusnya ya tolong diperhatikan bahwa sebenarnya dalam kasus dunia nyata itu banyak sekali yang bisa diangkat dengan teknik pembobotan gitu, atau kesesuaian. Kalau ini kan sebenarnya kesesuaian, ya begitu. Nah, itu banyak sekali. Nah, biasanya kalau ada topik penelitian tentang fuzzy TOPSIS begitu yang saya lihat, AHP TOPSIS wajar. AHP digunakan untuk penentuan ini, nggih, teman-teman. Kalau ada kata-kata AHP TOPSIS, AHP SAW, AHP WP itu. Nah, posisi AHP itu hanya untuk menentukan bobot dari W. Begitu. Minggu depan kita akan diskusikan dengan teknik AHP. Terus berikutnya adalah kalau ada fuzzy TOPSIS, fuzzy AHP, fuzzy SAW, fuzzy WP, sebenarnya titik fuzzy-nya itu di mana? Sebenarnya titik fuzzy-nya adalah di posisi ini, begitu. Jadi di posisi ini. Kalau lihat kasusnya itu adalah yang ini, teman-teman. Jadi umpama kriteria untuk C1, A1, C1, nah 4 itu nilai bobot ini dapat dari mana, begitu. Ada yang nilainya dari pakar, ada yang nilainya dari hasil isian atau kuesioner, hasil uji gitu. Nah, tentunya nilai-nilai ini bisa berupa nilai fuzzy. Makanya sering ada judul di publikasi itu fuzzy TOPSIS begitu, fuzzy SAW, fuzzy AHP begitu. Nah, fuzzy-nya letaknya jadi kebanyakan di posisi ini begitu. Nah, bagaimana menentukan fuzzy itu sendiri adalah sebuah kebaruan, maksudnya gitu. Sebuah kebaruan. Begitu. Kalau kita bilang memilih calon pimpinan gitu. Terus ada kata-kata tingkat kecerdasan atau tingkat kecerdasan. Nah, tingkat kecerdasan itu umpama sangat cerdas. Nah, sangat cerdas itu nilainya berapa sih? Nah, itu bisa berupa fuzzy gitu. Bisa berupa fuzzy. Untuk mendapatkan nilai fuzzy itu bisa, saya sudah jelaskan di pertemuan ketidakpastian waktu itu, untuk menentukan nilai fuzzy bisa berdasarkan klasifikasi atau clustering atau berdasarkan pakar begitu. Nah, teman-teman silahkan untuk
coba explore kalau pas baca-baca gitu mendapatkan topik tentang Faji Topsis begitu, Faji AHP, Faji SHW begitu, silakan dibaca begitu. Oke, untuk membuka wawasan jika ada teman-teman yang mengambil topik tentang pembobotan begitu. Ya saran saya yang penting kalau basis pembimbing setuju, jalanin begitu, jangan ragu-ragu. Wes itu saja yang bisa saya sampaikan untuk topsis. Monggo, ada yang mau tanya? Wah ini ada yang mau masuk ya tadi. Pak, izin Pak. Nggih. Yang tadi yang ini kan tim kelompok kita udah lengkap nih Pak. Boleh minta review lagi Pak yang tadi soal terkait datanya Pak. Oh, tadi nggih cuma saya pengen tahu sih kalau sebenarnya datanya kan data sekunder. Jadi kalau data sekunder atau data dari Kaggle, ya sudah yang penting saya paham nanti apa yang saya harus review biar nggak salah paham saja. Nggak apa-apa. Oh, oke Pak, baik Pak. Ya, nanti umpama, oh ini perlu dijelaskan karena kadang-kala kalau data sekunder itu kita perlu eksplor pemahaman atas data itu loh. Itu kalau di tahapan itu data pemahaman data, nah itu yang perlu diperlihatkan sih sebenarnya datanya seperti apa. Biar orang atau reviewernya nggak salah paham begitu. Oke, Mas Reza, Mas itu. Ya Pak, makasih Pak. Karena kalau datanya itu sekunder, perbandingannya itu nanti akan peer to peer dengan penelitian sebelumnya kan gitu. Oh baik Pak. Ya. Nanti arahnya ke sana sih Mas kalau penelitian dengan data sekunder itu yang dipermasalahkan bukan datanya tapi memanfaatkan data itu untuk menguji algoritma tertentu biasanya begitu. Oh iya Pak. Berarti nanti revisinya kita tunggu setelah Bapak review lagi ya Pak ya. Nggih. Kalau saya nanti bisa cepat review nanti langsung saya kabari saja biar cepat. Oh iya, terima kasih Pak. Nggih. Monggo ada lagi yang mau tanya? Yang kemarin sudah kita revisi dimasukkan ke link mana lagi Pak? Atau sudah? Oh, nggak apa-apa. Minggu depan saya sediakan menu lagi. Terus terakhir saya review kalau sudah oke boleh disubmit sih. Oke Pak, baik. Nggih. Ya, terima kasih Pak. Nggih. Izin Ada Pak. lagi yang mau tanya? Izin Pak. Nggih, Mas Budi, Mas Rudi. Yang waktu itu Pak yang saya sampaikan terkait dengan datasetnya pemain bola voli yang di Korea itu Pak. Waktu itu kan hasil review Bapak memang kurang bagus ya. Dalam arti menurut pendapat pribadi gitu. Nah, kalau saya tadi mencermati penjelasan Bapak sepertinya cocok dengan menggunakan metode ini ya Pak. Kira-kira cocok nggak ya Pak? Oh, yang penilaian itu. Ya, betul Pak. Yang kemarin kan saya membuatnya itu, menurut saya itu untuk menilai ini tuh menggunakan Profil. ya profil Ya, saya rata-rata. masih ingat sih. Ya itu nggak cocok sih metode Ya. itu. Masih cocokkan dengan metode ini ya Pak ya, Topsis seperti Ya, ini ya. pembobotan. Nggih. Berarti saya tinggal, walaupun itu kan datanya cuma 20 apa bisa Pak? Atau ada minimalnya nggak? Kalau pembobotan nggak ada ketergantungan dengan jumlah data, nggih, Mas Rudi. Oh bisa saya jalankan aja Pak ya. Mungkin saya Iya. sepertinya yang cocok dengan metode ini Pak, pembobotan ini dengan Iya, karena Topsis. kan nyari yang terbaik dari Dari yang nilai-nilai terbaik, terbaik. dari yang terbaik gitu. Nggih, kalau profil matching kan pencocokan sesuai profil. Oh iya Nggih. Pak. Oke, nanti mau saya ubah Pak, mungkin mudah-mudahan nanti dalam 4 hari lagi saya submit itu untuk bisa direview Pak. Nggih. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggih, monggo. Ada lagi? Teman-teman? Bisa? Oke.
Kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan untuk teknik AHP, nanti terus profil matching terakhir. Oke, Mas Ilham, monggo. Selamat malam Pak Gandung. Mohon izin sebelumnya Pak. Ini saya mau nanya perihal absen ya. Jadi kita yang pas tanggal 7. Sebentar saya cek dulu. Tanggal 7 Mei. 7 Mei. Ya, 7 Mei. Kan di sini saya di e-learningnya terrecord hadir. Tapi di di rekapan di studentnya itu terrekodnya tidak hadir. Saya pengen menanyakan hal itu aja sih Pak. Oke, nanti saya cek. Kemungkinan saya waktu nariknya di tanggal yang berbeda. Oke, siap. Iya. Saya masih ingat sih waktu itu ada kesalahan di saya sih waktu itu di pertemuan keberapa saya narik berapa. Oke, siap. Udah sih mau nanya itu aja Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya, monggo. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat.